Shalom. Ya, senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, tahun lalu, Desember kalau tidak salah, saya ada khotbah di sini mengenai changing mind and changing heart. Merubah hati dan merubah pikiran, saudaraku. Dan hari ini adalah changing mind, changing heart yang seri kedua. Perlu ada tema seperti itu karena menyangkut kehidupan sekarang ini, saudaraku. Hidup yang kita hidupi sekarang itu sulit bukan main. Banyak sekali orang itu rapuh bukan main, saudaraku. Cepat sekali putus asa, begitu. Zaman sudah tidak sama, saudara. Kita yang tua-tua itu melihat sangat berbeda. Generasi X, generasi Z. Ya, saya baru terima dari berita-berita 1-2 hari ini, saudaraku. Di Taiwan ramai orang kawin sejenis. Begitu. So, what? Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu kali lagi. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu kali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Di seri pertama saya mengatakan saudara sekalian, ketika saudara menghadapi berbagai problem hidup, saudara menjadi bingung bagaimana saya harus bertindak ya Pak, begitu. Problem-problem yang sulit itu membuat saudara menjadi nggak tahu harus buat apa. Sepertinya jalan buntu begitu. Ya mau apa lagi ya, saudara tahu kenapa seperti itu? Dalam kehidupan kita sebagai manusia saudara sekalian, dua hal yang paling besar dalam diri kita adalah tentang hati dan pikiran kita, saudaraku, begitu. Jadi ketika kita mengatakan aku nggak ngerti harus bagaimana Pak, saudaraku, hati dan pikiran itu kadang-kadang bisa berseberangan. Hati bilang iya, pikiran bilang tidak. Pikiran bilang A, hati bilang B. Maka membuat saudara bingung, nggak tahu harus buat apa jadi sehingga saudaraku. Dan pikiran hati itu bisa berbuat kejahatan. Kalau hati jahat, pikirannya baik, saudaraku, orang itu sulit sekali bergumulnya. Kalau pikirannya jahat, hatinya jahat, itu sudah kompromi, saudaraku, kejahatan akan jauh lebih jahat, saudaraku. Itu membuat kita bingung, karena masalah hati dan pikiran. Seseorang menjadi orang besar ketika dia mampu menjadi pemenang pertempuran antara hati dan pikirannya, saudara. Kalau manusia itu dibiarkan hidup dengan bisa menguasai, tidak bisa menguasai hati dan pikirannya, manusia itu bisa menjadi jahat luar biasa, saudara sekalian. Begitu. Apalagi manusia, hati itu bisa jahatnya minta ampun. Pikiran itu bisa support hati itu untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi manusia sebenarnya kalau kita belajar tentang humanity, baru kita sadari manusia itu kejamnya minta ampun. Lebih daripada semua makhluk, saudara sekalian. Pelan-pelan perhatikan dari sejarah kehidupan semua. Kita lihat kalau kita mau jujur melihat, kita jadi takut sama diri kita sendiri. Masalah heart and mind. Apalagi manusia itu punya power, kekuatan, punya harta. Dia seperti harimau tumbuh sayap. Betapa mengerikannya manusia itu. Manusia yang pertama setelah keluar dari Taman Eden, saudaraku, pembunuhan yang dibunuh saudaranya, saudaraku. Itu manusia. Sampai hari ini. Berita terakhir dari Taiwan, saudaraku, lagi rame kawin sejenis. So what? Jadi saudara sekalian, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka terjadi transformasi hati dan pikiran, begitu. Maka muncullah dua golongan, dua arus yang besar, itu seri pertama masih ingat. Dua golongan besar, golongan sebelah kiri itu adalah orang-orang yang hatinya diperbaharui luar biasa, tapi pikirannya tidak. Orangnya tulus, tapi tidak cerdik. Hidup di dunia yang seperti sekarang ini yang kejam tanpa kompromi, orang-orang tidak bicara benar atau salah, orang hanya bicara mengenai relasi. Kau dan aku hubungannya baik, you salah pun aku gak pusing. Yang penting hubungan kamu dengan saya baik.
Kamu mau LGBT, mau apa, I don't care. Yang penting hubungan kamu dengan saya baik. Yang penting bisnis kita jalan baik. Right or wrong itu sudah tidak menjadi masalah. Yang dipentingkan bukan Bible, tapi relationship, saudaraku. Zaman ini. Orang tidak bicara right or wrong. Orang bicara mengenai relationship. Selagi bisnis kita bagus, no problem, saudaraku. Itu urusan pribadilah. Orang suka pakai istilah seperti saudaraku. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang tulus saja tidak cerdik, hidup dunia seperti ini, saudaraku, tidak cukup. Tulus-tulus merpati, tidak cerdik, saudaraku, ditipu orang. Tipu orang zaman seperti ini. Nah, orang sebelah sini itu yang pikirannya diubah, hatinya tidak. Pintar-pintar bukan main, cerdik-cerdik luar biasa, tapi hatinya tidak tulus. Yang satu ditipu orang, yang sebelah kanan jadi penipu. Di gereja contoh paling hebat, saudaraku. Yang model begini nih di gereja. Yang ini tulus-tulus bukan main, saudaraku. Yang di sini di gereja, saudaraku, tukang kritik dia. Itu salah, ini salah, itu salah. Alkitab dari A sampai Z dia tahu. Saudaraku. Kursi miring aja dia tidak punya hati untuk betulin, saudaraku. Jangan bicara persembahan. Sudah ada berapa orang kaya yang kasih kok. Dengan cara begitu dia tidak beri apa-apa, saudaraku. Ini orang ini, tukang kritik gereja. Pikirannya jago, tidak punya hati, saudaraku. Begitu. Dalam konteks dunia lain, saudara jabarkan sendiri. Banyak sekali orang, apa di dunia perusahaan, lebih bahaya, saudaraku. Ya, dia tidak pernah loyal kepada perusahaannya. Kapan dia bisa hianati, dia pasti hianati demi keuntungan diri sendiri. Yes, tuh, orang-orang seperti ini. Tulus-tulus merpati, tidak cerdik, ditipu orang. Gak apa-apa, udah tahu orangnya penipu, masih mau kongsi kerja. Gak apa-apa, kita ikut dikit aja mah. Kalau dia mau tipu kita, Tuhan kan kita Tuhan yang besar. Kalau mau tipu kita, Tuhan bisa tolong kita. Tuhan biarkan kamu ditipu. Karena imannya tidak cukup. Pertanggungjawaban otak itu penting. Jangan pintar-pintar bego, men. Tulus-tulus bego, ditipu, Tuhan biarin, saudaraku. Begitu. Banyak kan orang tulus ditipu? Iya. Kok Tuhan gak kerja? Rasain. Gak bisa begitu loh nih hidup, saudaraku. Iya. Gak bisa hanya main iman, perlu dikasih otak untuk mikir. Membaca, mengevaluasi situasi. Orang sudah begini, you still go. You akan alami hal itu. Jangan marahin Tuhan. Jangan klaim ke Tuhan, kok gak tolong saya ya. Saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, dua gerakan itu terus bergerak sampai sekarang. So how? Seri pertama saya kasih contoh dari berbagai lapisan masyarakat kita, jemaat. Masih kan, yang muda-muda dengerin, yang belum married, yang lagi cari pacar, yang lagi cari pasangan, cari suami, cari istri, ya, yang waktunya sudah hampir mau expired, dengerin baik-baik saudaraku. Selama ini tidak ketemu tulang rusuk, tulang kaki semua, Pak, dengerin. Ketika seorang anak gadis mencari seorang pria untuk menjadikan suaminya, dia ketemu seorang pemuda secara normatif. Menurut pikir anak gadis itu ganteng, baik, jabatannya bagus, gajinya oke, cinta Tuhan, dari keluarga baik-baik, kaya lagi, secara normatif itu sudah oke, gitu. When your heart say nothing, jangan maju. Ingat nih dunia sekarang kejam sekali, dunia ini benar-benar panggung sandiwara. Jangan maju, anak-anak muda dengerin baik-baik. Your heart say nothing, jangan maju. Hidup tidak bisa bergantung kepada itu saja. Still your heart, you need your heart. Bukan hanya pokoknya aku sudah aman, mereka punya harta, aman hidup. Bukan itu letaknya, bukan itu. Harta bisa habis, saudaraku. Ya, dua-duanya heart and mind harus sinkron. Bagaimana kamu bisa menikah dengan seseorang tanpa punya hati? How come? Kita membohongi diri kita sendiri. Jangan mau dalam hal demikian. Ya pokoknya sudah aman ya, married, go on. Jangan salahkan siapa-siapa. 2 tahun, 3 tahun setelah married, akhirnya dia menemukan seorang pria yang dia punya hati, say something. Jadi masalah besar loh itu loh. Nanti suaminya baru tanya, mama kok gitu kan married kita. Anak pun udah 1. Kenapa you suka orang lain? Hari itu dia akan berterus terang. Dulu saya suka kamu sih, kamu baik orangnya. Pendidikan oke, pekerjaan oke, semua baik. Kamu cinta Tuhan lagi. Papa mamamu dari keluarga berada, kaya. Banyak pabriknya, pabrik gula, diabetes semua mereka. Jadi aku merasa aku aman hidup dengan kamu. Tapi today, saya ketemu seseorang saya cinta. Repot loh itu loh. Mau bilang apa? Itu jauh lebih kuat daripada hanya sekedar
hidup yang aman, saudaraku. Nanti urusan pendeta itu biasanya. Ya kan, cari pendeta lagi begitu. Dengarin baik-baik. Sebaliknya seorang pria, dia mau cari anak gadis, pacar yang akan menjadi istrinya. Waktu dia ketemu seorang anak gadis, hatinya sudah ngomong sesuatu, dia cinta. Oke. Dan hatinya sudah say something, tapi pikiran ada pikiran hidup ini. Pikiran menuntut hati untuk evaluasi. Selama ini kamu pacaran dengan anak gadis ini, selama 3 tahun, kamu evaluasi deh. Anak gadis itu karakternya, sifatnya kayak apa. Menjadi faktor penentu nanti you married dengan dia sampai akhir hidup. Coba you tentukan. Nah hati mulai coba untuk mengevaluasi. Tapi kok hati say no, saya tetap cinta, go on. Tapi kok hati mulai evaluasi, dia mulai menimbang. Yeah. Ini anak gadis ini selama 3 tahun pacaran sama saya. Egois, posesif, gak suka hal-hal yang rohani. Saya bawa mama saya jalan-jalan, dia gak suka. Kemana saya pergi dia mau tahu. Ke toilet aja dia mau tahu toilet mana. Indonesia toilet masih 2, tenang aja saudaraku. Australia sudah 3. Male, female, unisex. Ya, yang begini-ginian tuh masuk di bagian itu saudaraku. Ya, tahun lalu saya melihat di situ. Evaluasi punya evaluasi, hati mulai mikir, benar juga ya. Saya merit salah satu poin adalah menjaga mama kalau mereka papa mama kalau mereka sudah tua. Kan mereka yang mendidik saya menjadi hari seperti ini. Lah ini belum meritnya dia udah gak suka mama saya. Bagaimana bisa nanti kalau merit? Hati tidak setuju, lanjutkan saudaraku. Apa kata hati? Gak usah komplain, gak usah salahkan siapa-siapa apa yang terjadi suatu hari. Tapi kok hati merasa pikiran ada benar juga. Cut your heart, itu tidak mudah saudaraku. Memulai sesuatu yang baru. Ini dengan ini harus sinkron. Itu tidak mudah, saudara sekali. Ini bagi yang muda-muda. Bagi saudara-saudara, ya dalam dunia bisnis juga sama. Sekarang dagang susah sama. Barang-barang impor teksnya tinggi, ini itu susah masuk. Lihat bisnis masa lalu sampai sekarang tetap stabil. Bisnis apa? Banti pijat bos. Kita buka satu yuk mah, kita kasih nama Melati Wangi. Jangan Pak, itu dosa. Hati istrinya mulai bergerak. That is sin. Tenang aja mah. Kita suruh pendeta doain. Sucikan uangnya. Hebat kata-kata rohani. Nanti kita kasih perpuluhan mah. Minta pendeta promosikan. Tulis taruh di IG, Instagram. Buy one get one free. Jadi our heart. Bisnis juga sama loh. Kalau ini dengan ini gak sinkron saudaraku, bagaimana you bisa datang kepada Tuhan? How come? Kecuali kita pura-pura bego. Pura-pura bego saudaraku. Gak bisa kita lari di kenyataan seperti ini. Suka tidak suka kalau you sudah ke gereja, you akan mempertimbangkan hal itu saudaraku begitu. Pura-pura bego, I ask you. You akan bisa tahan berapa lama dalam pura-pura bego seperti itu? Gak bisa loh men. Maka orang di gereja lama-lama dia harus berubah begitu. Lama-lama belajar firman, gak bisa begini lagi kita hidup. Gak bisa begini lagi kita hidup. Saya kenal beberapa orang besar, mereka dari dunia narkoba, setelah percaya Tuhan, dia lepas semua. Gak bisa lagi saya hidup begini Pak. Gak bisa Pak. Tangan saya menghancurkan masa depan orang. Tangan saya menghancurkan ibu yang lagi mengandung itu, anaknya keluar cacat. Itu kan tangan saya. Saya bisa tidur Pak. Itu kesadaran akan menjadi penting bukan main. Sinkronisasi between heart and mind. Nah, ini sekarang kita lewat, sekarang masalah suami istri. 30 tahun peristiwanya, orang barat sih. Mereka married cukup lama, usia 50-an. Suaminya itu kaya raya. Suatu hari suaminya meninggal. Meninggal begitu aja, tidak ada penyakitnya. Kenapa? Diperiksa-periksa nggak sakit loh. Tapi sesuatu yang memang mencurigakan. Dokter coba cari, nggak ada. Baru ketemu di akar rambutnya, kenapa putih semua itu akar rambut? Keracunan nih orang. Akhirnya diinvestigate ke siapa-siapa. Ujungnya sasarannya investigate istri. Ketahuan, diakui itu. Dia married dengan suaminya, karena suaminya bukan kaya aja, kaya raya. Dia ingin memiliki harta suaminya. Tapi dia tidak mau membunuh secara mati, mendadak pasti kena dia. Dia mau suaminya itu meninggal natural, alami gitu. Setiap hari waktu buat kopi, dia taruhkan setetes racun. Day by day.
Jadi itu fungsi badan itu, fungsi organ tubuh itu pelan-pelan mundur-mundur, lama-lama mati saudaraku. Ya, day by day, setetes setiap hari. Pasti mati itu. Tapi pembunuhan tetap aja ketahuan saudaraku, begitu. Itu kejamnya. Bagaimana bisa hidup suami istri dengan hati yang seperti itu? How come? Itu married with heart? I don't think so. Ya kan? Only with mind. Hatinya udah jahat, pikirannya mendukung. Kasih aja setetes demi setetes. Kau akan melihat apa yang terjadi. Jadi bapak-bapak, besok pagi istrimu kasih kopi, hati-hatilah. Kalau kamu miskin, minum aja, nggak apa-apa. Gitu. Yeah. Tapi jangan tanya, mama kamu taruh apa, nanti aku yang kena. Cara ngomongnya halus dikit. Mama udah kasih gula belum? Udah, jangan kemanisan. Cicip dulu, suruh cicip dulu. Dia kalau sudah cicip, kamu ikut cicip, aman. Paling tidak mati sama-sama. Begitu saudaraku. Itu kejamnya hati manusia. Kejamnya hati manusia. Lihat itu saudaraku. Jangan pikir ada, it's true, happen. Manusia itu. Ya, merit lo itu lo. Tinggal sesama lo itu lo. Ya gak usah jauh-jauh lah Tuhan Yesus lah men. Gak usah jauh-jauh lah. Berapa sih Tuhan Yesus dijual? Ya gak usah jauh-jauh. Itu aja. Hati itu aja. Jahatnya bos. Tuhan malah udah sentuh dikit loh. Ada di antara kalian yang akan menjual aku. Kalau hatinya sadar, pikirnya mendukung, cepat you minta ampun. But no, hatinya, pikirnya mendukung hatinya. Belum tentu dia tahu semua. Coba you pancing dia. Ini main. Coba you pancing. Tanyalah dia. Yudas itu. Bukan aku orangnya kan Tuhan. Pancing dia. Yesus jawabnya bagus sekali. Kalau gua Tuhan Yesus, pura-pura bego lu ya. Itu hati orang itu. Pancing dia. Bukan aku orangnya, bukan. Itu mati manusia itu. Ini sama ini udah sama itu jahatnya. Saling mendukung, saling support. Mau cerita Alkitab? Banyak Pak. Adik persembahannya diperkenang, kakak tidak. Gua bunuh lu lah. Habel diperkenang, Kain. Gua habisin you lah. Hatinya udah panas, marah, pikirannya ajarin. Iya, yuk aja ke padang pakai batu men. Matilah. Hanya masalah nama, sekarang masalah nama. Laskar nyanyi, Daud bunuh berlaksa-laksa musuh. Saul bunuh seribu-seribuan. Hati panas, marah, bunuh dia. Pikiran bilang, bunuh dia. Itu manusia loh, hanya menyangkut masalah nama, harga diri, kedudukan. Apalagi men? Daud mengingini istri orang. Pikirannya support, gampang. Suaminya kamu tempatkan di medan perang, pasti mati itu. Itu hati, pikirannya ngajar tuh saudaraku. Ya, dunia yang kita hidupi. Dunia yang begini loh, benar-benar panggung sandiwara. Jangan pikir hanya kita, pendeta enggak. Sama aja semua. Saul itu raja yang diurapi men. Daud itu muda-muda udah dipakai Tuhan bunuh Goliat bos. Saul diurapi, apalagi pendeta zaman sekarang. Kalau di sini berdirinya pendeta ngomong sempurna, tampil perfect, itu pembohongan bos. Gak begitu hidup, saudaraku. Gak begitu hidup. Itu pembohongan, justru kita mesti open system. Tuhan kami ini gini-gini loh modelnya Tuhan. Tolong ubah hati dan pikiran kami, seturut dengan apa yang kau mau. Iya. Itu hidup men. Budaya kita membentuk, ingat seri pertama, budaya kita membentuk kita seperti itu. Kita tidak bisa bilang tidak. Kebudayaan hebat, kebudayaan Asia, kebudayaan mengajar seperti itu semua. Kerajaan, lihat tuh. Dunia politik, sosial, budaya saling membunuh. Kerajaan-kerajaan zaman di Congkok sana, kerajaan-kerajaan di Eropa Timur, zaman dulu. Kejamnya minta ampun bos. Manusia itu membantai manusia lain ribuan. Pembunuhan massal, dia jahat, dia minta ampun. Itulah human. Kalau di China itu pakai kuda lo nariknya. Kepala pakai tali, kaki tangan, barat, utara, timur, selatan, tenggara dengan 5 ekor kuda lari ke arah yang berbeda. Putus semua loh. Putus semua kaki tangan dan kepala putus loh.
Itu mereka buat sampai begitu, saudaraku. Tinggal satu daging di tengah badan itu. Semua lepas organnya. Pakai 5 tenaga kuda lari ke arah yang berseberangan. Putus tangan kaki semua. Itu jongkok itu. Ya, jahat sekali manusia itu. Kita itu. Budaya yang kita hidupi, dunia yang kita alami, film yang kita tonton, film-film silat, kungfu, semua mengajar spirit take revenge, balas dendam. That is Bible? No, that is culture. Ya, saling membunuh. Kalau nggak membunuh nggak seru filmnya. Penjahatnya harus menang duluan. Orang baiknya harus mati duluan. Kalau orang jahatnya udah mati duluan, itu udah tamat filmnya, bos. Pasti yang baik mati duluan. Nanti anaknya pergi balas dendam. Itu begitu tuh, saudaraku. Cucunya balas dendam, seperti itu. Dan harus ada satu yang selamat, supaya bisa balas dendam. Nanti kita tepuk tangan. Cucunya pergi ke goa mana, belajar pedang monyet, pedang naga, keluar. Pakai caping, bunuh-bunuh, kita tepuk tangan. Membentuk budaya kita hidup di situ. Film India, spiritnya take revenge. Selalu begitu modelnya. Pasti yang baik dulu yang selalu mengalami hal yang gak bagus. India kan biasa, ada bukit-bukit, ada pohon-pohon, karena dia mau muter di situ sebentar. Dia mau nyanyi, calepahin, dia nyanyi. Pacarnya dibunuh, dia marah sekali, dia teriak, dia akan balas. Balaskan kejahatan kepadamu Vijay. Penjahatnya Vijay namanya. Baru mulai itu film. Nyanyilah. 3 jam itu film. Mamamu nonton udah jadi oma-oma dia sekarang. Tanya dia. Itu membentuk hati kita luar biasa bahayanya. Culture itu membentuk kita menjadi suatu that is way of life. Begitu. Jadi kita tidak hanya mendendam loh kepada beberapa orangnya. Ayo saya cungkil sebentar. You and me. Ayo sebut di hati. Berapa orang kau benci hari ini? Langsung keluar, men. Jangan pikir saya nggak punya. Coba, langsung keluar itu nama. Is it right? Dan kita bukan saja membenci, mendendam, tapi kita menyebar dendam. Bukan saja menyebar, kita mewariskan. Ya. Ini konglomerat ini, di sana konglomerat juga. Musuh usahanya sama. Sampai anak cucu cicit harus musuhan itu loh. Anjingnya juga boleh ke tempat situ loh. Cicit kita di Amrik sana, zaman generasi apalah itu, pikiran mereka sudah lain sekali, kita suruh harus bermusuhan dengan pikiran kita yang kolot. That is not Bible, man. No. Mereka nggak ada musuh, mereka zaman sudah beda, kita ajarkan, kita wariskan, jangan bergaul. Ya mereka zamannya beda. Gak boleh. Is it true? Is it the Bible? I don't think so. Kita mendendam, beku, terbelenggu oleh kebencian hati kita. Kita mewariskan berabad-abad, men. Lihat itu apartheid. Kebencian kulit putih dan kulit hitam. Kayak apa? Itu Alkitab mengajar. Itu human culture. Ini yang kita hidupi sekarang. Benar-benar dunia ini. Jadi tengah zaman seperti ini, saudaraku ya. Tahun lalu, Reverend Andrew Stocklin, pendeta California Church, dengan 3 anak kecil-kecil, dia bunuh diri. 10 tahun lalu, penulis buku The Purpose of the Reverend Church, anaknya bunuh diri juga pakai tembak. Sebulan yang lalu, Emporium lantai 4, orang lompat, patah kaki, patah tangan. Zaman ini terlampau rapuh. Orang cepat sekali putus asa. Zaman kita ini, anak-anak kita ini cepat sekali mengakhiri hidup. Tidak strong enough untuk melewati. Why? Terlampau enak di dunia comfort zone seperti itu. Tidak mampu, hanya sedikit kesulitan, sudah gak mau hidup. Begitu. Kalau dulu model-model kita, laki cengeng dikit, nangis saja langsung dimaki mangkong. Lu kan laki-laki. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, ketakut itu aku. Yang sekarang, papa tolong ya, papa tolong, papa tolong, papa tolong. Selesailah.
So how? Gimana? Firman Tuhan, mimbar gereja harus bisa menjawab tantangan seperti ini. Di zaman sekarang harus bisa, we should answer. Kita tidak bisa menjadi tangan sakti hanya doa saja. We should answer. Why? Bagaimana caranya untuk mengatasi hal demikian, saudaraku? Yang sudah terjadi sudah, tapi menjadi suatu pelajaran berharga, jangan terulang seperti itu. So how? Pikiran sudah mentok, Pak. Hati sudah kaku, terbelenggu oleh luka batin. Tidak berdaya lagi. Ini nggak bisa pakai, ini nggak bisa pakai lagi. Jadi harus bagaimana? Hati dan pikiran sudah sinkron, tenggelam, habis. Jadi mau gimana? Kalau sudah begitu, ini dan ini sudah tidak bisa pakai, hanya ada dua kemungkinan. Satu, ngedrugs. Jadi kalau sudah ngedrugs itu semuanya indah. Tapi kan it's temporary, man. Besok bangun, real life lagi muncul. Lama-lama addicted akhirnya mati juga. Yang kedua, commit suicide. Akhiri hidup dengan cara apapun, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya selesai hidup ini. Itu cara seperti itu. Zaman kita ini. Orang pilih jalan itu. Secara psikologis memang. Coba saudara pernah nggak? Kalau dalam kesulitan. Sulit sekali. Dimaki-maki sama suami. Rasanya pingin ngomong apa? Aku mau bunuh diri aja. Kan begitu. Besok suaminya baik lagi. Dibeliin makan kue tiaw. Enggak jadi mau mati loh dia. Saudaraku. So how? Ini sudah nggak ada jalan. Ini sudah nggak ada jalan. Hanya ada dua jalan seperti itu. Alkitab kasih solution apa ya? Begini saudaraku. Alkitab ini adalah firman Allah. Oke. Aku percaya ini adalah firman Allah. I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti ini adalah firman Allah. Dan saya tahu dalam Alkitab ini banyak hal yang saya belum mengerti. Banyak hal yang misteri. Saya tetap standing point saya adalah aku percaya supaya aku ngerti. Tuhan, banyak loh yang saya ngerti, tapi aku percaya ini benar. Gitu saudaraku. Saya taruh di sini. Nah, kalau standing point-nya tidak seperti ini, bahaya zaman. Ini penyakit pendeta-pendeta senior zaman sekarang. Karena merasa kepintaran, saudaraku. Pikirnya berubah luar kepintaran. Alkitab mulai dikocar-kacir, dicabik-cabik. Ini kurang logis nih, Yesus kayaknya keliru dalam hal begini. Ya, begini. Akhirnya kepintaran lama-lama Alkitab dia hakimi, saudaraku. Dia tidak lagi I believe in order to understand. Tapi apa, saudaraku? Make me understand, baru saya mau percaya. Saudaraku. Penyakit senior nih, pendeta senior penyakitnya sebenarnya lama-lama jadi Tuhan Yesus mereka seperti itu. Bahaya loh. Nah, anak-anak muda kita yang sekarang dengerin baik-baik. Kalau ini sudah nggak bisa, ini sudah nggak bisa. Pikiran sudah nggak tahu, Pak, bingung saya. Hati saya nggak tahu lagi, Pak. Dua-duanya sudah habis. You still one left. I believe. Dasar Alkitabnya belajar seperti Bapak Abraham. Dikasih anak Ishak. Waktu Ishak umur sekitar 25, antara 25 sampai 30, baru datang firman Tuhan. Persembahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Perintah itu detail, jelas. Di on the sun yang kamu cinta, dimention namanya Ishak. Gitu. Dikasih tahu cara persembahannya, korban bakaran hidup. Dikasih tahu tempatnya, clear, jelas. Bukan nama siapa-siapa loh, Ishak. Korban persembahan hidup, bakaran hidup. Itu berat, men. Anak sudah 25 tahun, tinggal mau dikawini. Ya saudaralah kalau saya buat contoh, anakmu si Joni, 25 Pak, S2 dari Australia, pintar sekali, akan warisi perusahaan saya, orangnya rohani, suka pelayanan, suka bantu orang susah, ya, punya bakat dalam beberapa pelayanan di gereja, baik sekali orang, bagi you mutiara itu, men. Tapi Tuhan bilang persembahkan. Coba, you bayangin sebentar, seperti di Ondisan loh. Persembahkan hartamu, Bapak Abraham, tidak jadi masalah, dia kaya raya, 3/4 ambil Tuhan. Persembahkan hidupmu, enggak jadi masalah, Tuhan ingin nyawa saya, ambil Tuhan.
Persembahkan istrimu nggak jadi masalah, nggak usah besok pagi. Malam ini gue bawa nenek itu. Seret banget tuh nenek itu. Gue panggang cepat kering tuh Tuhan. Tapi you beloved, one beloved, the only son, Isaac. Aduh beratnya boh. You know, korban bakaran itu gimana caranya, saya pernah jelasin. Di atas bukit Mezbah, disembelih dulu, kayu api dihidupin, selesai hidup kayu, dibakar, yang mempersembahkan tidak boleh pulang. Kalau dia pulang, angin kencang, jatuh dagingnya, gak sempurna. Dia pulang, datang binatang, diambil persembahan, gak semua. He must wait. Sampai kering, korban bakaran namanya. Can you imagine? Hard. Dia tunggu, dia lihat, kayak apa sih? Ya anak mulai itu kira-kira. Berat sekali loh. Kalau Abraham menggunakan hati dan pikiran saja, itu ribut besar saudaraku. Ini main nih. Kan saya tidak minta, kamu yang kasih. Suatu hari waktu saya umur 99, saya keluar dari tenda di padang gurun itu, saya tidak bisa tidur, hartaku banyak. Kalau saya mati, gak ada keturunan, harta jatuh ke pembantu Eliasar. Hukum budayanya begitu. Aku lagi gelisah lihat ke langit banyak bintang. Kau ngomong, aku memberkati engkau tahun depan. Anakmu dan dari anakmu akan keturunan banyak sekali seperti bintang di langit. Kan kamu yang kasih. Sekarang kamu kasih, kamu ambil. Kalau kamu memang mau gitu, ya nggak usah kasih. Kalau udah kasih jangan diambil. Sakitnya itu hati. Bisa marah lu Abrahamnya. Jangan macam-macam Tuhan, jangan main-mainin gue ya. Konsekuensinya dia bawa kabur tuh anak bos. Kalau pakai ini dan pakai ini, berat kan? Ini udah mentok bos. Ini udah luka pasti, anak satu-satunya kok. Tapi dia tinggal sisa satu. I believe. Hebat loh. Dia tidak mengerti kenapa anaknya harus dipersembahkan. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi Bapak Abraham percaya, I believe. Allahku sanggup membangkitkan orang mati. Pada zaman sebelum Bapak Abraham, tidak ada orang dibangkitkan. Gak ada datanya, gak ada historical fact. Saudaraku, ini sudah habis. I believe. Inilah yang harus kita hadapi zaman ini. Anak-anak muda dengerin baik-baik. Kalau ini dan ini you sudah gak bisa pakai lagi, you still one left. I believe. Supaya kamu tidak commit suicide. Kamu tidak kehilangan segala-galanya. Kamu masih sisa satu men di hidup ini. Percaya Tuhan tidak pernah akan pergi. Kalau you masih hidup, masih ada rencana Tuhan. Tidak boleh tangan ini dengan liar, kebebasan menggunakan kebebasan dengan liar, menghabisi hidup. Nggak boleh. I believe, masih sisa satu itu. Gimana pun sulitnya usahamu. Mungkin you tidak disayang oleh siapa, tidak disukai oleh siapa. Hidup sangat tersendiri. Semua udah nggak ada. Just one left. I believe. Supaya aku mengerti kenapa hidup harus seperti ini. Sisa satu di zaman ini saudaraku. I believe. Kita yang sudah senior. Kalau anakmu sudah besar. Pendidikannya baik. Ada harta, kasih dia modal, udah dagang. Dia bisa merit yang benar, saudaraku. Dia bahagia, sudahlah. Dia akan bilang sama Tuhan, selesai tanggung jawabku Tuhan, aku menjadikan dia hidup yang bagus. Enough. Kita ini jangan berharap terlampau banyak. Nanti you kecewa. Generasi X, generasi Z, ke depan apalagi, I don't know. Nanti you kecil hati. Yang penting tanggung jawabmu selesai udah. Generasi Z ke atas itu saudaraku, cara way of life-nya sangat beda. Suatu hari saya mandi, keluar dari kamar mandi, agak cepat berair kakinya. Sebelah sini anak saya lagi main game. Saya jatuh, keras lu kebanting saudaraku karena kepleset. Dia gak pusing, tetap main lu dia saudaraku. Mau orang kayak, mau babi kayak yang jatuh gak pusing lu dia lu. They don't care man. Jadi you gak usah kecil hati, tanggung jawab sudah selesai. Dari sini. Kadang orang barat lebih pintar dari kita. Kerja, 18 keluar ya, udah selesai anak-anak, dia kerja ada duit, hari tua,
taruh di panti jompo itu, ini uang saya. Dia hidup-hidup 3 bulan, datang sekali anak cucu, dago. Udah nanti dia mati, sisa uang untuk orang tua yang lain. Untuk hidup seterusnya. Gitu. Ya. Tapi kita kan gak bisa orang Asia, budaya, kita masih pingin pegang cucu, masih pingin lihat anak. Anak umur gocap, ada masalah kita lihat kayak cap go umurnya, ini kan begitu kan. Tapi kalau kita udah bau gimana? Generasi X ke atas itu, dalam high tech itu saudaraku, mereka mau hidupnya di apartemen kecil. Suami istri dengan 1 anak. Kamu tua mau taruh di mana? Bau lagi mau taruh di mana? Itu tempatnya kecil, mereka memang mau gitu hidup saudaraku. Di high tech zaman seperti itu. Kamu mau ditaruh di mana? Di toilet. Mereka mau begitu, mau taruh di mana? Tak lama banyak saya dengar kasusnya di jemaat. Ibu-ibu, Pak, saya sakit. 3 anak lagi ribut. Habis mama kalau pulang rumah sakit mau tinggal di mana? Yang 1, udah ada 2 pembantu, saya tidak mau lagi hire pembantu. Yang kedua, rumah saya terlalu kecil, nggak bisa. Yang ketiga, istri saya nggak suka. Dulu anak-anak saya itu, Pak, saya sanggup sewa pembantu, tapi saya tidak mau. Saya takut pembantu kasih makanan gak sehat, aku jaga pakai tangan saya sendiri. Tapi sekarang, jangankan mereka, untuk pembantu aja mereka tidak rela keluar uang untuk jaga saya. Oke, sekarang lagi ribut tentang mau bayar uang rumah sakit mama, pada nolak semua, terlalu mahal katanya. Pada dulu kecil-kecil saya jaga sungguh-sungguh. Sekarang mereka ribut, masalah tinggal, masalah uang bayar rumah sakit saya. Kalau saya tahu begini, kecil-kecil gua cekik mati semua nih. Tuh hidup. You see life. Kita harus jujur dalam hadis saudaraku. Kita harus tahu zaman saudaraku. Begitu. Yeah. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Bukan Tuhan tidak hebat. Tuhan tahu semua. We still one life. I believe. Apapun bentuknya. Kalau tidak ada itu habis kita. Zaman ini kejam bukan main bos. Ya. Kejam bukan main zaman ini. Ingat baik-baik. Kisah zaman dulu seperti kita hidupkan kembali suatu demonstrasi iman. I believe dan Tuhan yang sama ada pada zaman ini for us. Saya nggak tahu engkau hari ini seperti apa. Tapi kok hari ini mungkin kamu datang dengan pikiran hati yang sudah luka, hancur. Yesus menawarkan sesuatu buat engkau. You still have Jesus. You should say, I believe. Mari kita tunduk kepala sebentar. Lihat dirimu masing-masing. Terkadang manusia bisa bertindak khilaf ketika sudah tidak ada jalan. Manusia bisa pindah kepercayaan ketika dia merasa Tuhannya tidak tolong. Manusia itu bisa kehilangan semangat hidup, gairah hidup ketika semua yang diraih itu sirna secara tiba-tiba. Manusia itu bisa mengakhiri hidup ketika dia merasa hal-hal yang dia cintai sudah lenyap semua. Harga diri, kehormatan, cita-cita semua hilang. Dia pikir buat apa hidup. Hari ini, mimbar Tuhan memberi suatu jawaban buat saudara. Hati sudah beku terbelenggu. Pikiran sudah gak tahu jalan. You still one left, Jesus. I believe. Mari kita bangkit berdiri.